Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin summa qala bayanul qadril mahmudi minal ulumil mahmudi. Penjelasan ukuran yang terpuji yang perlu kita pelajari dari ilmu yang terpuji. Dari ilmu yang terpuji itu berapa banyak kadar terpuji untuk kita pelajari. I'lam annal ilma bihadzal i'tibari salah satu aqsamin. Ketahuilah bahwa ilmu berdasarkan pandangan di atas itu ada 3 bahagian. Qismun huwa madmumun qaliluhu wa katsiruhu. Satu bahagian ilmu itu tercela sedikit dan banyaknya. Sikit banyak dia tercela. Wa qismun huwa mahmudun qaliluhu wa katsiruhu. Satu bahagian pula dia terpuji sedikit dan banyaknya. Wa kullama kana aktsara kana ahsana wa afdhala. Setiap kali bertambah banyak, dia malah bertambah baik, bertambah utama. Itu bahagian kedua. Wa qismun yuhmadu minhu miqdarul kifayati wa la yuhmadul fadilu alaihi wal istiqsa'u fihi. Sebahagian pula terpuji seukuran yang diperlukan, tapi tidak terpuji berlebihan dan memperdalamnya. Jadi tidak semua ilmu itu pantas. Ya, ada ilmu yang terpuji, ada yang tercela. Nah, ilmu yang tercela sedikit banyaknya tercela. Ilmu yang terpuji ada pula dia terpuji sedikit dan banyaknya. Ada pula terpuji seukuran diperlukan, tidak perlu berlebihan, apalagi memperdalamnya. Wahwa mislu ahwalil badan, itu seperti keadaan tubuh kita, badan kita. Fa inna minha ma yuhmadu qaliluhu wa katsiruhu. Di tubuh kita ini ada yang dia terpuji itu sedikit dan banyaknya. Sedikit terpuji, banyaknya terpuji. Kasihati wal jamali, seperti sehat dan keindahan tubuh. Sehat sedikit terpuji, makin sehat makin terpuji. Keindahan tubuh pun begitu. Aminha ma yudammu qaliluhu wa katsiruhu. Di antara keadaan tubuh atau badan kita itu ada yang dia tercela, sedikit dan banyaknya dia tercela. Kal qabhi wa su'il khuluqi. Seperti keburukan dan kejahatan kelakuan. Apa yang buruk terjadi pada badan itu tercela, sedikit maupun banyak. Misal luka, itu tak suka kita. Wa su'il khuluq, buruk kelakuan sedikit tercela, banyak tercela. Wa minha ma yuhmadul iqtisadu fihi. Dan keadaan tubuh itu ada yang terpuji kalau dia seperlunya iktisad. Iktisad itu sesederhananya, tidak berlebihan, tidak kekurangan. Kabadil mali, seperti mengeluarkan atau mengorbankan harta. Fa inna tabdzira la yahmudu fihi wa badlun. Karena tindakan mubazir itu tidak terpuji. Sama sekali, tidak terpuji. Wa huwa badlun. Itulah mengeluarkan harta, mengorbankan harta. Ya. Kalau dia mubazir, mubazir itu orangnya, perbuatannya tabzir. Tapi dalam bahasa Indonesia, mubazir itu udah jadi perbuatannya. Padahal kalau perbuatannya itu tabzir. Oke lah, itu bahasa Arab. Baiklah ya. Jadi mubazir itu tidak terpuji. Apa mubazir itu? Menggunakan harta yang tidak dibenarkan oleh agama. Jangan banyak-banyak kali sedekah, mubazir harta itu. Tidak.
Karena itu dibenarkan agama. Mubazir itu menggunakan harta yang tiada berguna menurut agama waktu kita menggunakannya itu. Itulah mubazir. Ya. Kasyaja'ah seperti keberanian. Itu terpuji. Fa inna tahawwara, maka sesungguhnya nekat la yuhmadu fiha. Itu tidak terpuji. Wa in kana min jinsi syaja'ati. Wa in kana min jinsi syaja'ati. Sekalipun nekat itu masuk jenis terpuji. Maka nekat itu tidak terpuji dia. Jadi dalam tubuh, dalam keadaan diri kita itu ada yang terpuji sedikit banyaknya, ada yang tercela sedikit banyaknya, ada yang dia seperlunya. Seperlunya. Ya. Fakadzalikal ilmu, begitulah ilmu. Fal qismul mazmumu qaliluhu wa katsiruhu. Bahagian yang dia tercela sedikit dan banyaknya, malah faidata fihim fi dinin wala dunya. Itulah ilmu yang tidak memberikan faedah dalam agama dan juga dalam kehidupan dunia. Au fihi dararun yaghlibu naf'ahu. Atau bahayanya bisa mengalahkan manfaatnya. Jadi sedikit banyak dia tidak ada faedah, baik dalam urusan kita beragama maupun dalam kehidupan dunia kita. Sedikit banyak dia tak ada faedah. Malah bahayanya bisa mengalahkan manfaatnya ke ilmu sihri, seperti ilmu sihir yang digemari banyak orang. Semuka bumi ini banyak menyukai dia. Dulu sampai sekarang. Wat talasmati, jampi-jampi. Ya, ini masuk sihir jugalah. Ya. Wan nujumi, nujum, astrologi, ya, bukan astronomi. Ya, yang malah dah menjadi umum itu bintangnya apa? Bintangnya ini, maka keadaan kesehatannya begini, keuangannya begini. Itu ilmu yang tercela, sedikit banyak tak ada guna. Fa ba'duhu la faidata fihi aslan. Bahkan sebahagian daripada bahagian pertama ini sama sekali tidak ada manfaatnya. Wa sarful umri alladhi huwa anfasu ma yamlikul insani lahi idha'atun. Menggunakan umur usia yang itu adalah sesuatu yang paling berharga yang dimiliki oleh manusia pada hal-hal yang bahagian pertama ini, yaitu yang sedikit dan banyaknya tidak bermanfaat. Menggunakan umur untuk ini itu idha'atun, sia-sia. Tapi kalau menurut masyarakat enggak sia-sia, malah di masyarakat lebih disegani yang pakai ilmu hitam ini. Dihormati kali. Ya. Tak jarang itu kadang kita panggil mereka, kita hargai, kita hormati mereka. Wa idha'atun nafaisi madbumatun. Menyia-nyiakan sesuatu yang berharga itu adalah tercela. Jadi kita tahu apa tercela. Yang berharga kita sia-siakan, itu tercela. Jelas itu, jamaah. Apa sia-sia? Menggunakan sesuatu yang paling bernilai untuk sesuatu yang tercela. Itu disebut sia-sia. Ada gunanya, kan? Wa minhu ma fihi dararun yarba ala ma yadhun. Di antaranya pula bahayanya semakin bertambah dari yang diduga. Tak begitu bahaya ni. Ternyata setelah dipelajari makin berbahaya. Annahu yahsulu bihi min qada'i wa tarin fid dunya. Bahwa dia menurut orang tadi menduga dengan ini dia dapat menghasilkan keperluan dirinya dalam hidup dunia. Menurut dia begitu. Ya. Padahal memberikan bahaya kemelaratan lebih dari yang dia duga. Ya. Fa inna dzalika la yu'taddu bihi bil idhafati ila daril hasil minhu. Ilmu yang semacam ini
tidak dipandang, tidak dianggap sebagai ilmu bila dibandingkan dengan bahaya yang terjadi. Itu bila dibandingkan dengan bahaya yang terjadi atau bahaya yang bisa diakibatkan oleh ilmu itu, maka ilmu itu dipandang, maka ilmu itu la yu'tadu, tidak dipandang, tidak dianggap dia ilmu tadi. Ini supaya kita jangan keliru, ya, jamaah. Jadi bahkan dororun yarba, bahayanya itu bertambah lebih dari yang diduga, bahwa ilmu itu dapat menghasilkan sesuatu yang dengan ilmu itu dapat terpenuhilah watorin, harapan, keinginan orang dalam hidup dunia. Padahal tidak. Itu seperti dugaan masyarakat yang salah-salah itu, yang selalu kita sampaikan. Mau kaya buat caranya begini, 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 begini. Padahal bahaya yang ditimbulkan dari begini-begini itu jauh lebih mengerikan dari dugaan dia. Bahkan yang dia harapkan tidak muncul. Maka tidak ada jalan untuk kaya, kecuali dengan berusaha. Tapi dia bisa, Pak, dengan cara nggak benar itu, ilmu begini-begini, dia bisa kaya. Nampaknya kaya. Yang kalau dalam pikiran masyarakat ada namanya tumbal. Mesti ada tumbal. Nah, itu harus jelas. Jadi kita sudah tahu sia-sia apa, tercela apa, mubazir atau tabzir apa. Adapun ilmu yang terpuji, ila aqsa ghayatil istiqsai, setinggi-tingginya ilmu ini terpuji, ya. Fahuwal ilmu billahi ta'ala wa bisifati wa af'alihi. Itulah ilmu yang terkait dengan zat Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala, perbuatan Allah Ta'ala. Nanti akan diterangkan di bawah seberapa perlu dari ilmu ini. Dan sunnah Allah Ta'ala dalam kaitan dengan ciptaannya. Apa hikmah dibalik tertib akhirat atas dunia? Arti tertib itu disebut dulu dunia baru akhirat. Akhirat belakangan akan kita tempuh setelah dunia. Apa hikmah? Perlu kita tahu. Fa inna hadza ilmun matlubun li dzatihi. Ilmu ini memang dituntut kita untuk mempelajarinya. Karena ini untuk mencapai kita, menjadi jalan kita untuk dapat bahagia di akhirat. Dan wa badul maqduri fi al-aqsal juhdi kusurun an haddil wajibi. Ini ya. Tetapi menghabiskan seluruh kemampuan sehabis-habisnya, ya, menyerahkan, menghabiskan tenaga sehabis-habisnya untuk ilmu tadi, itu kusurun an haddil wajibi, di luar dari batas kewajiban. Seperlunya saja. Seperlunya saja. Belajar tentang Allah Ta'ala, itu yang pernah saya sampaikan di kita, sebatas yang Allah kabarkan kepada kita melalui Rasulullah Muhammad SAW. Ya, bagaimana kita tahu ini dikabarkan Allah kepada kita melalui Rasulullah? Apa yang dijelaskan oleh ulama. Sudah itu. Ya, kita diajarkan bahwa sifat Allah itu sempurna, tak berhingga. Tapi selalu yang dijelaskan 13 sifat atau 17 sifat atau 20 sifat. Bukan berarti sifat Allah cuma 13, cuma 20. Tapi inilah yang dengan tegas jelas ada dalilnya. Ya sudah. Selesai. Tidak perlu lebih jauh. Karena itu adalah lautan yang tidak diketahui oleh manusia berapa dalamnya. Ya, itu tak diketahui manusia. Berapa dalam laut itu? Wa innama yahumul haimuna ala sawahilihi wa atrafihi. Karena haimuna mungkin diterjemahkan berenang, ya.
Nah, hama yahumu itu mengitari, berada di sekitar. Jadi diartikan renang karena setelah itu kata-kata sawahili artinya tepi. Karena bahwasanya perenang itu hanya dapat berenang di tepi-tepinya saja, sekedar yang mudah bagi mereka. Wa ma khada atrafahu ilal anbiya wal awliya wa rasikhuna fil ilm ala ikhtilafi darajatihim. Dan tidak dapat menyelam, ya. Tidak dapat menyelam itu bahkan khada itu artinya apa? Khada itu mendalami, ya. Tapi maksudnya ini menghabiskan seluruh tepi tadi itu tidak ada yang sanggup kecuali para nabi, para wali dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Itu pun berbeda-beda tingkat kemampuan mereka. Para wali tidak sama jamaah. Seukuran dengan perbedaan kekuatan mereka. Dan seukuran atau sesuai dengan perbedaan ketetapan Allah terkait hak mereka. Makanya para wali pun berbeda-beda tingkatannya jamaah. Sesuai dengan kemampuan mereka. Kalau dalam fikih pun begitu. Ada ulama yang begini, ada begini, begitu. Yang ulama akhirat pun jamaah. Yang selalu disebut kalau dalam mengaji itu namanya tabaqat, tingkatan. Tidak sama. Siapa ulama yang boleh dirujuk, siapa ulama yang boleh mengeluarkan fatwa dan seterusnya dalam fikih. Ini kan umum jemaah. Jadi tak sama. Wa hadha huwa al-ilmul maknun alladhi la yusattaru fil kutubi. Ini adalah ilmu tersembunyi yang tidak tertulis di buku. Wa yu'inu 'ala tanabbuhi lahu at-ta'allumu wa musyahadatu ahwali ulama al-akhirah kama sayati 'alamatuhum hadha fi awalil amri. Yang membantu kita untuk mengetahui ilmu yang tersembunyi tadi itu adalah belajar. Akan kita dapat itu jamaah. Tapi belajar, ilmu yang ada itu kita pelajari, kita amalkan. Nanti kita akan mendapatkan ilmu yang tidak tertulis di buku. Dan satu belajar, kedua menyaksikan keadaan para ulama akhirat itu. Yang kalau sekarang tidak ada, setidaknya kita bisa mengetahuinya dari pelajaran, dari buku-buku. Bagaimana kelakuan mereka? Kama sayati alamatuhum. Nanti akan dikasih tahu Imam Ghazali tanda-tanda ulama akhirat. Ini awal mula. Jadi awal mulanya adalah ta'allum, belajar dan menyaksikan keadaan para ulama akhirat. Belajar kemudian diamalkan. Nanti akan kita dapat yang tidak tertulis di dalam buku itu. Oh, berarti ini ilmu yang macam mana? Nggak ada macam mana. Yang kalau dalam bahasa kita mudahnya disebut pengalaman. Seorang dokter yang belajar untuk menjadi dokter, kemudian dia praktekkan ilmu kedokterannya itu sesuai dengan yang dia pelajari jamaah, dia praktekkan. Itu dia akan mendapati ilmu yang tidak dia pelajari di perkuliahan. Seorang yang sekolah untuk menjadi guru, apapunlah namanya sekarang. Kalau dulu namanya IKIP. Yang tingkat sedangnya, menengah namanya SPG. Atau kalau agama PGA. Nah, sekarang tak ada lagi jamaah. Mungkin berganti nama atau terserahlah. Tapi dia belajar untuk menjadi guru, dia dapat. Kemudian dia mengajar. Dia amalkan yang dia pelajari itu. Mesti dia mendapat sesuatu yang tidak dia dapati selama dia belajar dulu. Itulah yang disebut pengalaman. Itu datang dari Allah Ta'ala. Makanya urusan kita belajar, mengamalkan, kemudian menyaksikan apa yang dilakukan oleh ulama akhirat. Tapi kadang kita tak mau begitu, ya.
Nah, wa yu'inu alaihi fil akhiri wa yu'inu alaihi fil akhiri al-mujahadatu wa riyadatu wa tasfiyatul qalbi wa tafrighuhu an ala aqaikid dunya wa tashabbuhu fiha bi anbiya'illahi wa awliyahi liyatadhiha minhu li kulli sa'in ila talabihi bi qadri rizqi la bi qadri juhdi. Yang menolong dia untuk selamat di akhirat itu, ini yang kurang sama kita. Al-mujahadatu wa riyadatu. Kesungguhan dan latihan. Kau pingin macam begitu, pingin. Tetapi jalannya tidak ditempuh. Jalannya tidak ditempuh. Ya, macam mana kita menginginkan tapi jalannya tidak kita tempuh? Ini kan aneh, jamaah. Ya. Baik. Bentar ya. Jadi selain kita belajar, kemudian menyaksikan apa yang dilakukan oleh para ulama, apa yang dilakukan oleh para ulama, kemudian kita harus sungguh-sungguh dan latihan. Karena perahu tidak berlayar di darat. Tidak berlayar di darat. Tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri 'alal yabsi. Ini syair yang kita kenal, jamaah. Jadi tarjun najata walam tasluk masalikaha. Kau ingin jaya, sukses, berhasil, tapi tidak menempuh jalannya. Innas safinata la tajri 'alal yabsi. Perahu tidak berlayar di dataran atau di daratan. Perahu tidak berlayar di daratan. Jadi mau kita, boleh. Dijelaskan Imam Al-Ghazali. Tadi di atas sudah belajar, menyaksikan keadaan ulama akhirat. Kemudian apa? Sungguh-sungguh dan latihan. Apalagi tasfiyatul qalbi, bersihkan jiwa. Kalau bahasa orang sekarang jangan piktor. Ini piktor. Rajin aja awak ngaji. Nanti kalau entah ada bagian apa-apa dapat awak tuh. Kotor kan otak ni dah. Ya, mungkin setan pun angkat tangan dah nengok manusia ni. Enggak ada aku bisikkan gitu kok ngeri kali Glenn. Mungkinlah aku pun tak tahu, kan? Karena ngeri kali yang dilakukan manusia ini luar biasa, kotor. Ya, ini ya awak tak ada masalah. Menjelaskan saja, bersihkan pikiran. Karena orang sekarang ini apa-apa nomor satu otaknya uang. Apapun. Mau ngaji nggak ngaji, mau nolong orang nggak nolong orang, hadir nggak hadir wirid, datang nggak datang takziah, ramah atau marah, akrab atau benci, semua porosnya uang. Semua uang. Pertimbangannya itu ramah-ramah awak sama dia. Tah mana tahu nanti ada kerja apa-apa, bisa anak awak masukkan sama dia, uang saja. Kenapa kau marah sama dia? Iyalah, dah dijanjikannya awak dapat, tak dapat. Uang juga. Nggak ada yang lain. Dan itu tidak bahagian daripada pensucian jiwa. Makanya kita ni tak lemak rasa solat. Tak lemak rasa puasa. Tak lemak rasa zakat. Tak lemak rasa haji, umrah. Tak lemak yang ada menunjukkan foto. Ini waktu kami di Bukit Magnet nih. Ngapain? Ini waktu kami umroh kemarin itu, pas tawaf, jumpa sama apa yang di Jakarta artis ini si awak nggak tahu namanya, tapi fotolah kami sempat. Itu yang dipentingkan. Jadi bukan agama ini yang salah. Tak ada agama ini salah. Ya.
Bersihkan pikiran. Apalah salahnya foto-foto sama dia? Jadi kau bayar untuk umroh puluhan juta, daftar peksana, mau foto? Mau untuk foto? Coba dulu jamaah. Sempit kali pikiran kau. Bilangnya awak sempit. Padahal kita membantu dia agar bagaimana harta dia, tenaga dia, pikiran dia, perasaan dia, waktu dia, seluruhnya bermutu untuk kejayaan di akhirat. Tapi awak terangkan gini, salah paham aja orang. Ngaji sama dia payah tuh, asyik salah aja awak. Macam dia yang betul sendiri. Tidaklah begitu. Ini, hidup ini adalah kesempatan yang amat sangat berharga. Nggak berulang dia 2 kali. Tahu-tahu kita sia-siakan. Apa tidak mazmum? Apa mazmum tadi? Tercela. Jamaah. Orang, berapa panjang lidah kita? Tak sampai setengah jengkal. Panjang lidah kita. Oh, berarti belum hidup si Dedi. Berapa panjang lidah kita? Oh, di sana 3 kilometer sepatu orang. Dari sini dah bisa jilat sepatunya. Itu orang sekarang. Menjilat kalbi. Bersihkan jiwa. Jiwa tu bersihkan. Apa jiwa? Pikiran kotor. Jangan sempat pikiran kotor. Wa tafriqu an alaiqid dunya. Kosongkan dia dari seluruh pergantungan dengan kepentingan dunia. Kosongkan. Jadi apa yang kita lakukan semua demi kepentingan akhirat. Wattashabbuhu fiha, menyerupai padanya, pada semua yang disebut itu, fil akhiri tadi itu, bi anbiya'illahi ta'ala wa awliya'ihi. Serupakan dengan para nabi dan para kekasih Allah. Mungkin diterjemahkan wali. Wali itu kekasih Allah. Tiru itu. Payah Pak, kalau kita kayak gini nanti dijauhi orang. Betul. Kita akan dijauhi oleh orang yang tidak sebersih kita. Maka Tuhan akan mengirim orang yang sebersih kita. Seberapa bersih kita? Seberapa bersih? Misal kata kadar kebersihan dari 1 sampai 10. Orang yang menjauhi kita boleh jadi bersihnya 1. Karena kita bersihnya 2. Boleh jadi. Ini tak ada keangkuhan di dalamnya. Maka orang yang bersihnya 1 nggak suka dengan kita. Tapi nanti Tuhan akan kirim orang yang bersihnya 2 untuk mengurus jenazah kita. Tapi kan kita tak begitu, takut. Ini macam awak tengok di TV-TV itu, udah busuk mayatnya. Nggak ada ketahuan. Mungkin kau memang tidak mau membersihkan dirimu. Takkanlah mungkin Tuhan kirim. Rumah kita mau rubuh, tiba-tiba kita beli barang antik untuk rumah kita. Kira-kira cocok tidak? Hah? Mana cocok? Rumah mau rubuh. Tak cocok barang antik. Kalaupun pemerintah mau ngasih barang antik, pemerintah tengok rumahnya kayak gini. Macam mana? Misal kata. Atau si orang kaya raya tadi mau ngasih, tapi rumahnya kayak gini. Udah nggak usah kasih dululah. Rumahnya kita perbaiki. Tuhan pun tak usah kirimkan dululah. Dia dulu memperbaiki diri. Baru kirim Tuhan. Takkan. Karena Tuhan mustahil menyia-nyiakan orang yang mematuhi perintahnya. Ya, Ma. Tapi sikit nanti, Pak. Yang sikit itulah yang memang jadi pilihan. Tapi kita tak sampai situ. Cemanalah nanti. Tuhan kita rupanya. Ngurus nanti-nanti. Maka ini ta'allum. Belajar. Musyahadatu ahwali ulama'il akhirah. Saksikan bagaimana keadaan ulama akhirat. Mujahadah. Sungguh riyadah. Apa? Latihan. Tasfiyatul kalbi. Bersihkan jiwa pikiran. Tafrighuhu an alaikid dunia. Kosongkan dia dari seluruh kepentingan dunia. Yang kalau bahasa orang sekarang ADM. Ada maksud. Ada maksud dia ni. Ada udang di balik batu. Putuskan dari situ.
Putuskan dari situ. Hati-hati, jamaah hidup ni singkat. Liyatadhiha minhu likulli sa'in ila talabihi biqadri rizqi la biqadri juhdi. Supaya nyatalah bagi setiap orang yang menginginkan hal yang demikian ilmu itu sekadar rezeki yang Tuhan berikan, bukan sesuai dengan kesungguhan yang dia lakukan. Arti ini tauhid jemaah. Yang kita dapat itu bukan berdasarkan hasil usaha kita. Awas. Yang kita dapat bukan berdasarkan hasil usaha kita, tapi berdasarkan rezeki jemaah. Baik. Jadi apa namanya itu? Bukan berdasarkan hasil usaha kita, tapi berdasarkan sekehendak rezeki dari Allah. Cuma dari kita memang dituntut untuk usaha. Walakin la ghina fihi 'anil ijtihad. Tapi orang tidak bisa lepas dari usaha. Tak bisa lepas dari usaha. Fal mujahadatu miftahul hidayah la miftaha laha siwaha. Maka kesungguhan adalah kunci untuk mendapat hidayah. Tidak ada kunci selain itu. Jadi usaha kita itu tanggung jawab kita, jamaah. Tetapi harus kita ingat, dapat tidak dapatnya itu urusan Allah. Tanggung jawab kita adalah usaha. Ini harap difahamkan, jangan salah-salah faham. Jangan kita salah-salah faham. Wa ammal ulumul lati la yuhmadu minha illa miqdarun makhsusun. Adapun ilmu yang tidak terpuji kecuali sekadar yang tertentu, yang khusus dia, ukuran yang khusus dia. Fahyal ulumul lati auratnaha fi furudil kifayati. Itulah ilmu-ilmu fardu kifayah, jamaah. Itulah ilmu fardu kifayah. Ini supaya kita faham ilmu fardu kifayah. Fardu kifayah ini apa ini? Yang sebahagian orang sudah tahu, yang lain tidak perlu gugur, jamaah. Seperti fardu kifayah yang lain. Coba, fardu kifayah yang lain itu, jamaah. Apa contohnya? Ya, kan kita rame-rame. Ada orang mengucap salam sama kelompok kita itu. Cukup satu orang yang menjawab. Lebih gugur. Atau yang selalu dicontohkan guru-guru kita dalam kaitan dengan jenazah. Dalam kaitan dengan jenazah itu fardu kifayah. Sebahagian saja sudah, yang lain tak usah lagi, jamaah. Itu fardu kifayah, kan? Jadi fa inna fi kulli ilmin min ikhtisaran huwal aqallu. Setiap ilmu daripada fardu kifayah itu cukup seperlunya. Ada yang al-aqallu, ada yang sikit, waqtisadan huwal wasatu, ada yang sederhana pertengahan, waqtisaan wara al-iqtisadi la marad dalam ila akhiril umuri. Ada yang dia memang dalam, lebih daripada seperlunya, itu lebih daripada pertengahan, yang tidak ada habisnya. Jadi setiap ilmu itu begitu, jamaah. Ada yang akal, ada yang seperlunya saja. Ada yang memang perlu lebih. Ada yang tidak ada habis-habisnya sama sekali. Nanti akan diajarkan di sini, akan diajarkan. Jadi jamaah yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi saya ulang, belajar, kemudian pelajari perjalanan hidup ulama, akhirat, kemudian sungguh-sungguh, kemudian latihan, bersihkan jiwa, bersihkan pikiran, kosongkan dia dari kepentingan dunia. Urusan kita adalah itu. Hasilnya urusan Allah Ta'ala. Tetapi ini saya kutip dari kitab
Tanbihul Ghafilin, jamaah. Ada orang bertanya kepada orang soleh, mengapa kami ngaji tapi kok nggak ngerti-ngerti juga? Malana nasma'ul ilma wala nantafi'u bihi. Mengapa kami menuntut ilmu, belajar ilmu, mendengar ilmu, tapi la nantafi'u? Kami tidak dapat manfaat dari ilmu itu. Dijawab oleh orang soleh itu, kalian berdosa tapi tidak taubat. Nah, itu dijawab. Nah, nomor satu yang dijawabnya, kalian dapat nikmat dari Allah tapi tidak syukur. Dapat nikmat tapi nggak syukur. Cobalah dari dulu-dulu kayak gini awak. Dah lah tu. Tak syukur. Nomor dua, berbuat dosa tidak minta ampun. Mengaji tapi tidak diamalkan ilmu yang dikaji. 3. Kemudian 4. Berkawan dengan orang-orang soleh, tapi PL orang soleh tidak mau ditirunya. Nah, itu kelakuan. Berkawan dengan orang soleh, tapi tidak meniru kelakuan orang soleh. Kemudian menguburkan jenazah, tapi tidak mengambil pelajaran dari jenazah itu. Itulah 5 sebab orang ngaji nggak ngerti-ngerti. Nikmat tidak syukur, dosa tidak taubat, ilmu tidak diamalkan. Tahu orang soleh tapi tidak meniru kelakuannya. Malah bilang, kalau macam kita tak bisa nih. Coba. Apa lagi? Orang jenazah meninggal, tidak diambil pelajaran. Begitu pun Imam Ghazali tetap membimbing kita. Nah, tadi saya kutip dari kitab Tanbihul Ghafilin. Sehingga Imam Ghazali mengatakan, manusia itu ada 2. Fakun ahadari jalaini. Jadikan dirimu menjadi satu antara 2. 1. Imam masyghulan binafsika. Sibuk memperbaiki dirinya. Wa imam mutafarriqan ila ghairi ka ba'dal faraghi min nafsika. Yaitu sibuk pula menggunakan waktunya untuk memperbaiki orang lain setelah dia selesai memperbaiki dirinya. Jadikan dirimu antara 2 orang ini saja. 1, memperbaiki diri. 2, kalau rasa sudah diperbaiki, perbaiki pula orang lain. Bukan ngurus dalam pengertian negatif. Ngurus dalam pengertian negatif itulah nyinyir. Ini tidak. Kita sudah baik dalam hal ini. Seluruhnya baik belum tentu juga. Tapi dalam hal ini kita sudah baik. Kita tengok si fulan dalam hal yang sama dengan kita belum baik. Urus dia. Bantu dia. Bimbing dia. Jamaah. Ya. Wa iyyaka an tashtaghala bima yuslihu ghairaka qabla islahi nafsika. Jauhkan dirimu dari sibuk mengurus memperbaiki orang lain sebelum sibuk mengurus memperbaiki diri sendiri. Itu jelas itu. Fa in kunta mashghula bi nafsika tashaghal ila bil 'amali huwa fardhu 'ainika bihasab ma yaqtadi haluka. Jika kau sibuk mengurus memperbaiki dirimu, jangan kau sibukkan kecuali dengan ilmu fardu ain sebatas yang diperlukan dirimu saat itu. Wa ma yata'allaqu minhu bil a'malil zahirati. Dan apa saja yang terkait dengan amal-amal secara zahir. Apa yang terpenting saat itu pelajari. Mempelajari tentang solat, bersuci, puasa, itu yang penting. Karena solat setiap hari. Maka seluruh paket solat kita pelajari. Seluruh paket solat kita pelajari. Mana masuk paket solat? Wudu. Mana masuk paket solat? Mengurus najis. Karena bersuci itu ada 4. Berwudu, mandi hadas besar, tayamum, dan najis. Mengurus najis. Tapi tayamum untuk apa kita pelajari? Dalam kaitannya ketiadaan air. Tapi dalam kaitannya tidak mampu memakainya karena kondisi fisik, perlulah kita pelajari sebatas itu. Itu perlu.
Nanti ngaji tinggi-tinggi, solatnya batal, wuduknya tak sah. Tak betul. Jamaah. Itu fardu ain. Ya. Wa innamal ahamul ladzi ahmalahul kullu ilmu sifatil kalbi wa mahmadu minha wa ma yudam. Sesungguhnya yang paling penting yang diabaikan oleh banyak orang, malah Imam Ghazali sebutnya di sini al-kullu. Setiap orang mengabaikannya. Itulah ilmu tentang sifat-sifat jiwa. Di situ dia terjemahkan hati tak ada masalah. Saya lebih, karena kalau disebut hati yang terbayang benda hati. Maka saya selalu mengartikannya jiwa. Ilmu tentang sifat jiwa. Yang terpuji, jiwa yang bagaimana. Yang tercela, jiwa yang bagaimana. Ini luput dari pelajaran banyak orang. Karena la yanfaku basyarun an sifatil mazmumati. Karena manusia tidak terlepas dari sifat tercela. Apa contohnya? Congok. Apa congok nih? Serakah, loba, tamak. Kita harus tahu apa loba itu, apa tamak itu. Wal hasadi. Apa hasad? Ange. Ange. Ya. Jangan ange. Ini ange saja sama orang. Itulah bangsa payah tidur. Anak orang dah kayak gini, anak awak belum. Jadikanlah anak orang tua anakmu. Atau kau jadi anak orang itu. Ya bukan gitu maksudnya, Pak. Jadi maksudnya apa? Anak maunya macam orang-orang. Maka aku bilang macam tadi. Kenapa tidak kita jadikan anak kita macam anak kita? Ketika kita menjadikan anak kita macam anak orang, maka anak kita tidak akan pernah menjadi anak kita. Ini salah satu kekeliruan orang tua sekaligus pendidikan. Anak aku pintar kali. Kenapa? Matematikanya nilainya bagus. Kan gitu ya? Iya. Kalau anaknya matematikanya bagus, pintar. Tapi kalau anaknya pandai berpidato, tidak disebut pintar. Padahal di muka bumi ini, sejarah di muka bumi ini, ahli pidatolah yang ditakuti. Nabi Muhammad kalau bisu nggak takut, itu orang kafir Quraisy. Nggak takut. Tapi sebab pandai dia bertutur kata. Apa dipikir mudah melukis? Tapi anak kita pandai melukis, kita tidak sebut pintar. Kalau pandai matematika baru disebut pintar. Ini kan keliru. Anak awak, Pak, ini tak apalah kerja. Asyik duduk pinggir jalan. Kalau pinggir jalan, pegang kertas, lukisnya. Memang cantik, tapi awak rasa salah. Itu bakatnya. Anak kita yang pelukis tidak kita bilang pintar. Padahal tak mudah melukis tuh. Mengarang. Ini yang guru-guru depan saya. Coba minta murid kita mengarang. Mesti mulainya pada suatu hari. Pada suatu hari. Tak ada yang lain. Nggak ada waktu mengarang. Begitulah suara dia. Baru. Yang nggak ada pada suatu hari. Apa dipikir mudah mengarang itu? Anak kita yang pandai mengarang tidak kita bilang pandai. Kok matematika kok jelek, ini jelek. Tapi pas olahraga aku tengok kok bagus kok nih. Mungkin situ bakat dia. Situ bakat dia. Di Indonesia, Pak, olahraga nggak bisa jadi makanan, nggak jadi sumber nafkah, nggak bisa. Itu tengok yang pintar-pintar olahraga itu, nggak juga. Maka pindahkan dia ke luar negeri. Sekarang ini nggak macam zaman dulu, serba susah. Sekarang ini semuanya serba mudah. Aktif dia di internet, buatkan di internet tuh. Dia mah. Saya mau menjelaskan kepada kita, jangan ange sama prestasi orang. Sebab setiap manusia ada masing-masing keistimewaannya dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sarjana ekonomi sampai S3. Suruh dia jualan kangkung pajak pasar 5 sana. Kalau pandai dia. Dia S3 tuh, ekonomi. Suruh dia jualan sana. Kayak mana? Berdirilah bos itu, tawarkan ini, kata kita. Ada berdiri aja dia. Kayak mana nawarkannya? Kata, tawar. Bukan kita bilang dia bodoh. Tidak. Sama sekali tidak. Masing-masing itu ada keahlian masing-masing jamaah. Ada. Nah, jadi maksud saya jangan aneh-aneh. Apa aneh-aneh? Ya. Biarlah kita gali. Maka itu sifat buruk kata Imam Ghazali. Ria, saya sudah bagi tahu.
kibir, sombong, ujub, kagum pada diri sendiri. Wa akhawatiha, dan saudara-saudaranya lah. Wa jami'u zalika muhlikatun, itu semua adalah pembinasa. Wa ihmaluha mal ishtighal bil a'mal dari dhahir ishtighal bi tala'i zahiril badan inda ta'adhi bil jarabi wa damamil wa tahawuna bi ikhrajil madad bil fasli wal ishali. Mengabaikan penyakit-penyakit jiwa itu, padahal sibuk dengan amal-amal zahir, solat, puasa, zakat, rajin, sedekah rajin, semua rajin, amal-amal zahir. Tetapi kesehatan jiwa dia abai. Ini sama dengan orang yang sibuk mengolesi tubuh dia karena sakit kudis dan bisul, tapi dia sepele untuk mengobati atau mengeluarkan sumber penyakit dengan cara bekam dan pencahar. Di situ bekam. Bekam dan pencahar. Karena bahasa Arabnya fasdu. Fasdu tidak mesti bekam. Fasdu itu begini jamaah, mengeluarkan darah dengan jarum. Kalau bekam dia dengan kop, sedot. Nah, tapi tak apalah, diterjemahkan bekam pun tak ada masalah. Ishal itu artinya pencahar. Pencahar ini apa nih? Cuci perut. Nah, dioles juga kok nggak sembuh-sembuh. Padahal sumber penyakitnya tidak dia urus. Dioles, tapi sumber penyakit tidak diurus, yang nggak sembuh-sembuh. Paret dibersihkan, tapi sumber pangkalnya tidak diurus. Bukan paret depan rumah kita masalah, nun sana pangkalnya. Karena pintu airnya ditutup. Pintu air ditutup di depan rumah kita bersihkan, tetap saja tidak dia beres jamaah. Maka pintu airnya mesti dibuka, dibersihkan. Kalau berkarat diurus, barulah beres semua. Kita lebih suka itu. Bukan Imam Ghazali mengatakan salah amal-amal yang zahir itu, tidak. Tapi Imam Ghazali mengatakan ketika orang fokus kepada amal zahir tapi tidak membersihkan jiwanya, maka itu persis seperti orang sakit kulit tapi tidak mengobati sumber penyakitnya. Jamaah ya. Nah, ini harap dipahamkan. Ada namanya Hashwiyatul Ulama. Mungkin diterjemahkan ulama kosong. Ulama kulit. Nah, jangan pakai istilah ini. Nanti kita di masyarakat pula kulit aja nih, ulama kulit nih. Jangan begitu. Ya. Wa hashwiyatul ulama, ada ulama-ulama yang hanya yushiruna bil a'mali zahirati. Sibuk mengurus amal-amal zahir. Ya. Sibuk mengurus amal-amal secara zahir, jamaah ya. Kama yushuru turuqiyatu minal atiba'i bi tala'i zahiril badan. Sebagaimana tukang-tukang obat. Nah, itu kalau kita tukang obat kan dikasihnya itu. Pernah tengok tukang obat tepi jalan? Obat kutil, obat ini, obat. Tak ada yang salah di situ. Tapi bi tala'i zahiril badan. Nah, dia hanya mengolesi, mengurus bahagian luar. Sumber penyakit dia tak tahu. Jamaah. Sedangkan ulama akhirat la yushiruna illa bi tathhiril batin. Mereka tidak mengisyaratkan, tidak mengurus, tidak melirik kecuali dengan membersihkan jiwa. Dan memutuskan materi-materi yang mengandung kejahatan. Itulah mereka jamaah. Dicabut mereka benda-benda jahat bisa dimanabitiha dengan merusakkan tanam tumbuhannya. Waqal imagharisiha, mencabut tumbuhnya. Wahya fil qalbi, itu tanahnya ada di dalam jiwa kita. Hati kita, jiwa kita lahannya. Oleh ulama akhirat, cabut nih lalang-lalangnya. Bukan berarti lalang itu buruk, lalang itu baik. Apalagi akarnya itu obat jemaah. Cuma saya mau mengumpamakan bagaimana kita bisa menanam dengan baik. Kalau yang buruk tidak kita bersihkan. Wa innama fazi'al aktsarun lil amali zahirat an tathhiril qulubi li suhulati amali jawarih. Ini jawabannya. Ya, ini jawabannya. Hanya sesungguhnya kebanyakan orang menempuh amal-amal zahir saja
dengan tidak memperhatikan kesucian jiwanya. Mengapa? Ini jawabannya. Lisuhulati a'malil jawari. Karena amal zahir itu mudah dikerjakan. Wastis'abi a'malil kulubi. Dan sulit mengerjakan amal-amal hati. Amal zahir itu mudah dikerjakan. Hati sulit. Tapi sebetulnya hati pun mudah kalau mau. Masalahnya orang nggak mau. Aku nih jujur-jujur aja nih sama kau. Pertanyaan saya, jujur itu diucapkan atau tindakan? Itu dulu jemaah. Jujur itu diucapkan atau tindakan? Tindakan. Jujur itu tindakan. Tindakan itu sebetulnya karena hati yang jujur atau karena luar yang jujur? Hati yang jujur. Jiwa yang jujur. Aku jujur-jujur aja sama kau nih. Patut diduga orang ini tidak jujur. Karena jujur bukan ucapan. Apalagi pakai sumpah pula. Demi Allah. Nah, ya maaf. Ini jawaban sudah ada. Kenapa orang lebih fokus kepada amal zahir? Lisuhulati a'malil jawarihi. Oleh karena amal zahir itu mudah. Sedangkan amal hati itu sulit. Kama yafza'u ila tala'il zahiri man yastas'ibu syurbal adawiyatil murratil maqirati. Sebagaimana orang lebih fokus kepada mengobati tubuhnya yang di luar karena dia sulit meminum obat yang pahit. Fala yazalu yat'abu fit tala'i wa yazidu fil mawaddi. Maka dia senantiasa capek mengurus yang zahir kulitnya tadi itu, tapi sakitnya terus-menerus bertambah. Bertambahlah fil mawaddi, artinya materi penyakitnya itu terus-menerus bertambah. Benda penyakitnya terus-menerus bertambah. Wa tatada'afu bihil amradi. Penyakitnya semakin parah. Itu maka ada orang rajin salat, rajin puasa, rajin zakat, rajin haji, rajin baca Quran, rajin berzikir. Rajin. Tapi kok kayak gini ya? Itu maka macam orang sekarang, sampai ada orang sekarang, dia memang tak solat, tapi hatinya bagus nolong orang. Pada ini rajin kali solat, tapi mulutnya. Orang bilang begitu. Mengapa yang rajin solat, rajin puasa, rajin baik-baik tadi, tapi tetap juga buruk kepada orang lain? Sebab dia lebih fokus pada zahir daripada batin. Batin tak diurusnya. Iri, dengki, khianat itu tak diurusnya. Jamaah. Kadang heran juga kita, kata orang begitu. Inilah jawabannya. Itu maka saya bilang, sabarlah kita mengaji kitab Ihya ini. Akan ada jawabannya, ya. Jika engkau inginkan jaya akhirat, menuntut kejayaan akhirat, lari daripada halakil abadi, binasa selama-lamanya, fashtaghil bil ilalil batinati wa ilajiha. Sibukkanlah dirimu dengan mengobati penyakit batin tadi. Itu akan kami uraikan pada seperempat bahagian kitab Ihya ini. Itu kata Imam Ghazali. Setidaknya ini pengantar. Jamaah. Ya, setidaknya ini pengantar. Ya. Kalau nanti sikit-sikit kita selesaikan ini. Tapi setidaknya kita fahamilah bahwa ada ilmu itu yang seperlunya saja. Ada ilmu itu yang sedikit banyaknya terpuji. Ada yang sedikit banyaknya tercela. Yang fardu kifayah sebatas kita perlu saja. Jamaah. Ya. Jadi semua yang jaru bika idzalika ilal maqamatil mahmudatil madhkura fi rubil munjiyat. Jadi kalau kau sudah selamat dari yang membahayakan, seperempat yang kami jelaskan dalam kitab Ihya ini yang membahayakan, itu akan menggiringmu kepada makom yang terpuji. Yang disebutkan pada seperempat bahagian yang terakhir nanti, itu namanya al-munjiyat, penyelamat yang tidak mustahil. Karena jiwa kita apabila kosong dari yang tercela, maka dia penuh dengan yang terpuji. Tanah apabila dibersihkan dari rerumputan, maka tumbuhlah padanya berbagai macam tanaman dan bebungaan.
Apabila tidak kosong dari itu, fala tashtagil bi furudil kifayah. Apabila jiwamu belum kau bersihkan dari kotoran-kotoran jiwa itu, jangan sibukkan mengurus fardu kifayah. La siyama wa fi zumratil khalqi man qad qama bihi. Apalagi di tengah masyarakat sudah ada yang mengurus fardu kifayah itu. Jangan kita sibukkan diri kita. Maka orang yang merusakkan dirinya tapi sibuk memperbaiki orang lain, tak lain orang itu disebut itu dungu malahan. Disebut safi, pandir. Dirinya belum diperbaikinya tapi sibuk mengurus orang lain, ini dungu. Ini tak lain safi, bodoh. Ya, fama asyadda hamaqatan man dakhalatil af'i wal aqribu dakhil siyabi wa hamnat bi qatlihi wa huwa yatlubu midabatan yadfa'u biha al-dhibaba an ghairi mimman la yughni. Maka alangkah bodohnya, alangkah pandirnya ketika ada ular dan kalajengking yang memasuki bajunya yang ingin mematuk dia, tapi pada detik yang sama dia justru mencari alat untuk membunuh lalat yang itu tidak dia perlukan. Coba. Ular ada mau mematuk, sibuk cari pembunuh lalat. Coba dulu. Itu la yunjihi mimma yulaqihi. Itu tidak menyelamatkan dia dari ular dan kalajengking yang ada pada yulaqihi, yang ada padanya idza hamamna bihi, apabila meracuni tubuhnya, apabila mematuk tubuhnya. Itu tak bisa bermanfaat untuk dia. Alat tadi. Sampai sini dulu, akan datang intafarraqta. Bila kau selesai membersihkan dirimu, dan seterusnya. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.